Selamat datang kembali di channel Kabarku News. Bagaimana kabarmu hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini, kita mempunyai informasi yang sangat menarik. 3 remaja putri bersaudara terbunuh setelah serangan udara menggempur lingkungan sipil di selatan Tripoli pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Ibu mereka terluka parah. Putri keempatnya harus dioperasi untuk amputasi kaki. 8 orang juga terluka. Pemerintah Libya atau GNA yang diakui PBB menyalahkan pasukan Khalifah Haftar atas serangan brutal ini. حرام عليكم يا ناس صغار نطلع فيهم بيديا والله بيديا نطلع فيهم صغار الله يقصفوهم ناس مدنيين ما لهمش علاقه بنت عمرها 4 سنين ولد عمره 11 سنه اطفال معناها ابرياء ناس نازحه عاطينهم حوش مساكين ناس متبرعت لهم بحوش قصدي جهه ما لهاش علاقه بجهه عسكريه ولا لينا علاقه بالحرب ولا لينا علاقه بشيء ناس مدنيه ارواح ضحايا علاش قصدي يشوفونا يا ناس وارعوا بينا وشوفوا لحالنا ليبيين رانا ليبيين رانا ليبيين يا ناس نقتلوا في بعضنا حرام عليكم. Haftar telah mengerahkan pasukan untuk menguasai Tripoli, baik serangan darat maupun udara sejak April tahun 2019. Konflik antara faksi pro-GNA dan faksi pro-Haftar telah memakan korban sedikitnya 1093 dan melukai 5.752 serta 200.000 orang mengungsi. Juga merontokkan ekonomi dan pelayanan umum di Libya. Terjadi baku tembak di bandara. Narapidana kabur keluar dari penjara. Roket dan artileri berat menghancurkan area sekitar, mengakibatkan lebih dari 25.000 orang mengungsi dan menewaskan sedikitnya 100 orang. Ini adalah adegan di ibu kota Libya, Tripoli pada bulan September tahun 2018. Pada akhir Agustus tahun 2018 kekerasan terjadi ketika milisi menyerang pemerintahan GNA yang diakui PBB. Milisi menuduh pasukan keamanan telah lakukan korupsi. 3 to 4 armed groups that had been providing security on the behalf of the UN-backed government had started to steal money from the public funds, had started to steal money from the Central Bank of Libya, and many groups, armed and non-armed, began to become upset about this, and a fight to take Tripoli away from those groups. Pertempuran berlangsung selama sebulan, sebelum kesepakatan gencatan senjata ditandatangani. Tetapi ini hanyalah satu babak dari pertempuran panjang di Libya. Sebenarnya, bagaimana Libya sampai pada titik konflik ini? I authorized the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. That action has now begun. Pada Oktober tahun 2011, pemimpin Libya, Muammar Gaddafi digulingkan dan terbunuh oleh pasukan pendukung NATO yang mengakhiri pemerintahan 42 tahun di Libya. Kurang dari setahun kemudian, rakyat Libya memilih General National Congress (GNC) mengemban tanggung jawab menyusun konstitusi baru dalam waktu 18 bulan. Tetapi dia gagal memenuhi tenggat waktu, sehingga Libya segera tercebur ke dalam kekacauan lagi. Main problem that we have is that whenever you think about how to solve a problem, there are so many more options to use a gun than there are to use your words and to use mediation and conflict and dialogue. Tahun 2014, Libya menyelenggarakan jajak pendapat lagi. Kali ini orang-orang memilih untuk menggantikan GNC dengan House of Representatives. Tapi pemilihan ini dirusak oleh kekerasan dan mengakibatkan tingkat partisipasi yang rendah, sehingga GNC mempermasalahkan hasilnya dan menolak menyerahkan kekuasaan. GNC menyatakan Hor yang baru terpilih tidak sah dan memaksanya untuk berpindah ke sebelah timur, yakni kota Tobruk, dan akhirnya bersekutu dengan Khalifah Haftar, mantan Jenderal Gaddafi. Haftar telah muncul sebagai pusat kekuatan tandingan di Libya Timur, setelah dia meluncurkan operasi Dignity terhadap milisi di wilayah tersebut. Tetapi perpecahan politik itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang dieksploitasi oleh kelompok yang berafiliasi ke Al-Qaeda. Kondisi itu juga membuka jalan bagi ISIS mendirikan pangkalan di kota Sir. Dari sanalah mereka menyerang pemerintah Tripoli maupun kelompok Tobruk. Kehadiran ISIS menjadi perhatian pemerintah dan komunitas internasional. PBB kemudian melakukan negosiasi antara faksi yang bersengketa
untuk memungkinkan terbentuknya pemerintah baru untuk memimpin negara secara utuh. Ini berujung pada pembentukan pemerintahan GNA yang diakui PBB atau Government of National Accord. Tetapi GNA tidak bisa menjadi satu-satunya pemerintah yang sah, karena HOR yang didukung Haftar dan faksi dalam GNC menolaknya. Jadi bagaimana situasi di Libya sekarang? Dengan tidak adanya satu pemerintah pusat yang punya kendali, kelompok milisi semakin berkeliaran bebas. Mereka ini berakar kuat dalam afiliasi sektarian dan kesukuan, menebar ancaman atas keamanan warga. Banyak dari milisi ini didukung oleh negara asing, yang sedang berusaha mempertahankan kepentingan mereka di Libya. Laporan PBB terbaru menunjukkan bahwa negara asing itu masih menyediakan dukungan keuangan dan militer untuk berbagai milisi dan faksi-faksi, meskipun telah diembargo oleh internasional sejak 2011. I think today, the main issue today is that the arms embargo is being violated by international actors, because as a Libyan, and as many Libyans will tell you, they have nothing that they can do to stop a shipment of weapons flying in from the Emirates, from Egypt, and they have nothing they can do domestically or locally or even regionally or nationally to stop that. That is the job solely of the international community. 4 tahun setelah Perang Saudara Libya, pendulum kekuatan telah bergeser mendukung Libyan National Army pimpinan Jenderal Haftar. Hari ini LNA adalah kelompok bersenjata yang terkuat di negara itu, dan sekarang mendukung HOR di Tobruk, juga mengontrol sebagian besar ladang minyak di timur negara itu. GNC yang berupaya untuk tetap berkuasa di 2014 tidak lagi punya kendali atas institusi terkait. GNC dibubarkan pada tahun 2016, tetapi milisi yang setia kepada GNC masih mengincar kekuasaan. Pemerintah yang diakui PBB di Tripoli belum bisa menyatukan berbagai kekuatan yang ada, dan belum bisa membentuk sebuah pemerintah pusat. Pemerintah keteteran untuk melakukan kontrol atas wilayah yang diduduki oleh faksi saingan, dan tidak dapat membangun tentara nasional ataupun pasukan keamanan yang efektif. Sebagai gantinya, pemerintah tergantung pada kekuatan milisi untuk kepentingan pertahanan. Dalam keadaan terbelah, kelompok-kelompok bersenjata, termasuk ISIS, semakin kokoh berpijak di Libya. Meskipun kehadiran ISIS telah secara signifikan menyusut setelah tahun 2016, ISIS ini masih menimbulkan ancaman. Apa yang tersisa untuk rakyat Libya? Libya memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika. Tetapi konflik keras sejak tahun 2013, dan penurunan harga minyak internasional telah mengurangi pendapatan pemerintah. Dari 53,2 miliar dolar pada tahun 2012 menjadi 4,6 miliar dolar pada tahun 2016. Namun pada 2018, produksi minyak mentah bangkit kembali mencapai 1 juta barel per hari. Limpahan kekayaan itu tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari rakyat Libya, yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. In Tripoli, for example, the capital city, to go and get cash from the bank is impossible. People haven't been able to get regular cash out of their banks for about 4 years. Electricity cuts. Every time you try and turn the light on in your house, it goes out for about 16 hours or 12 to 16 hours every day. So those kind of issues, those kind of real feeling issues, those issues that touch your basic citizen, those are the kind of issues that Libyans are desperate for a solution to. So Libya dijadwalkan akan lakukan pemungutan suara di akhir 2018. Namun rencana pemilu ini gagal karena serangan bom bunuh diri di kantor KPU setempat. Pelakunya tidak jelas apakah ISIS, Al-Qaeda, IM, atau LNA. Sejak itu, Khalifah Haftar dan LNA semakin intens mengerahkan pasukannya untuk menguasai Tripoli. Dengan kekuatan tempur sekuat itu, siapakah pihak di belakang Haftar? Mendalikan hampir 2/3 dari Libya dan ladang minyak utama di negara ini. Dengan dukungan militer yang diberikan oleh negara asing, Haftar bisa kuasai teritori dan bergerak lebih jauh ke timur dan selatan. Pada bulan April tahun 2019 ia umumkan kampanye militer untuk mengendalikan Tripoli, dalam upaya untuk menguasai Libya. Tetapi beberapa bulan kemudian, serangannya telah gagal dan dia sekarang terhenti di pinggiran ibu kota. Khalifah Haftar adalah mantan jenderal militer Libya yang menghabiskan 2 dekade di pengasingan di AS, setelah ia ditolak oleh Muammar Gaddafi. Pada 2011, ia kembali ke Libya dan bergabung dalam pertempuran melawan Gaddafi, dan menjadi komandan pasukan pemberontak.
Beberapa tahun kemudian dia menjadi pemain utama dalam Perang Saudara Libya. Setelah dia mengumpulkan milisi ilegal. Dan pada Mei tahun 2014 melancarkan Operasi Dignity. Kampanye militer yang ditujukan mengusir Al-Qaeda dan afiliasinya dari Benghazi di timur. Tetapi apa yang dimulai sebagai kampanye militer terhadap kelompok ekstremis itu, beralih menjadi upaya untuk menguasai negara. Siapa saja yang mendukung Haftar dalam perang baru ini? UAE telah menyediakan dukungan militer selama bertahun-tahun. UAE termasuk negara yang dituduh melanggar embargo senjata internasional di Libya. Karena memberikan senjata kepada Haftar. Pada 2016, UAE membangun pangkalan militer di Al-Hadim di Libya Timur untuk mendukung operasi militernya. Haftar juga telah menerima pesawat dan kendaraan militer dari UAE. Dan selama Haftar menyerang Tripoli, telah ditemukan senjata asal UAE di area yang ditinggal. Pasukan pemerintah menemukan kotak senjata yang dicap logo UAE di kota Garian, di Libya Barat Laut. Selain itu rudal anti-tank buatan AS yang dijual ke UAE juga ditemukan di medan perang Libya. Tetapi dukungan UAE untuk Haftar ternyata ada harganya. Menurut The Wall Street Journal, UAE secara rahasia bernegosiasi dengan Haftar pada 2018 untuk ekspor minyak Libya. Melalui channel eksportir selain yang disetujui PBB. Sebelum Haftar melancarkan serangan ke Tripoli, dia berkunjung ke Saudi Arabia. Dia bertemu Raja Salman, putra mahkota Mohammed bin Salman, kepala intelijen dan menteri luar negeri. Wall Street Journal melaporkan, Arab Saudi menjanjikan Haftar jutaan dolar untuk kampanye militer. Sumber itu mengatakan dana tersebut untuk mendapatkan kesetiaan pemimpin suku dan pejuang bayaran. Mesir memiliki hubungan dekat dengan Haftar. Selama serangan terhadap Tripoli, Haftar mengunjungi Mesir dan mendapat restu Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Kantor kepresidenan mengkonfirmasi dukungan Mesir untuk Haftar. Mesir sebelumnya memberikan dukungan militer kepada kampanye militer Haftar pada tahun 2014. Sekalipun Prancis secara terbuka mendukung pemerintah Libya di Tripoli, dia juga menyokong Haftar secara pendanaan, militer dan intelijen. Prancis memiliki kemitraan strategis dengan Haftar karena memerlukan impor minyak dari wilayah Haftar di Libya. Kilang minyak Total, milik Prancis, memiliki akses ke cadangan minyak di selatan dan timur Libya. Pada Maret tahun 2018, pihak Total telah memperluas kesepakatan pada angka 450 juta dolar. Guna membeli 16% saham di Waha Oil Company, perusahaan minyak milik negara Libya. Meskipun negara AS secara resmi mendukung GNA, Donald Trump menjalankan agendanya sendiri. Dia memuji dengan kalimat, Haftar bertarung untuk memberantas terorisme dan melindungi cadangan minyak negara. Laporan oleh Bloomberg menyatakan, Presiden Trump memberi lampu hijau bagi Haftar untuk melanjutkan serangan ke Tripoli. Melalui obrolan telepon pada April, dukungan Trump terhadap Haftar muncul setelah percakapannya dengan Al-Sisi Mesir dan putra mahkota UEA, Mohammed bin Zayed. Trump's conversation with Haftar took place after Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi met with the US President on April 9 and urged him to back Haftar, according to the two people familiar with the matter. Trump also spoke with Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a Haftar supporter, the day before the White House issued a statement acknowledging the call with Haftar. With foreign support on his side, will Haftar be able to control the Libyan capital? Dengan carut-marutnya kepentingan seperti ini, layak muncul pertanyaan. Bagaimana kedamaian dipulihkan di Libya? Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.